Iran diserang oleh Israel. Senang-senang, target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setit ya. Saya bangga dengan Perdana Menteri Malaysia walaupun bukan presiden saya. Jauh cara pemikirannya. Oleh karena apa? Pak Prabowo adalah pelanggar HAM. Oleh karena itu dia punya hati, tidak punya kemanusiaan, tidak punya empati, tidak mendukung negara-negara Islam. Lebih-lebih di tokoh ulama NU. Seperti mana Menteri Agama Nasaruddin Umar, PBNU Yahya, MUI, perwakilan dari Fatayat Muslimat Banser Ansor semua ke Israel. Bodohnya, kegoblokannya ulama Indonesia sendiri. Jangan di atas namakan tokoh ulama, tokoh bajingan saja, tokoh munafik saja. Oleh karena otaknya tidak berfungsi, ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak barokah, merangkul negara kafir Zionis. Bahkan produk-produk dari Israel dan Amerika dibenarkan untuk dipasarkan di Indonesia. Ya. Sekali lagi saya menekankan di tokoh ulama NU, ilmunya tidak barokah, tidak bermanfaat. Tidak pantas dikatakan tokoh ulama. Oleh karena banyak ulama yang munafik, ulama yang penipu, pembohong, maling, bajingan, koruptor, doyan makan harta haram. Oleh karena apa? Sudah mendarah daging, banyak makan harta haram. Jadi tidak punya rasa simpati kemanusiaan, rasa kasihan terhadap negara-negara Islam yang terjajah oleh Israel dan Amerika Serikat. Seperti mana Palestina, banyak janda, banyak anak yatim piatu. Ya, lain kali tokoh ulama NU harus dihapus. Jadikan tokoh munafik, tokoh maling, bajingan, koruptor, kafirun. Tidak sesuai apa yang dipelajari ilmu-ilmu dari pondokan katanya. Saya acukan jempol Perdana Menteri Malaysia walaupun bukan presiden saya bangga daripada presiden saya sendiri yang pelanggar HAM. Banyaknya di tokoh-tokoh ulama, koruptor, cabul, hamili santrinya, menghalalkan segala cara. Bahkan pimpinan muslimat NU yang bajingan berapa kali, yang munafik berapa kali, yang pernah disumpah dengan Al-Quran berapa kali melecehkan Al-Quran, menyepelekan Allah, melecehkan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV akhirat. Munculnya Dajjal dari ulama NU, mengajak penganutnya ke neraka jahanam yang tidak bisa jadi cerminan, contoh, panutan ke jalan surganya Allah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sudah pasti mati su'ul khotimah. Hanya pengikutnya saja mengatakan husnul khotimah. Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Kebodohan Menteri Agama yang peluk-peluk cium pendeta. Di mana harga diri kalian sebagai orang Islam? Seperti BBU Yahya, MUI. Memang di Indonesia ini tidak ada gunanya mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tidak berfungsi sama sekali. Seharusnya Indonesia mengeluarkan anggaran yang besar untuk menggaji mereka Majelis Ulama Indonesia,
harus meluruskan keadaan, menyontoi, membentuk akhlakul karimah, moral yang bagus. Mana-mana dari ulama NU harus di blacklist, diboikot, dipecat, dikeluarkan dari kandang NU. Bejatnya, rusaknya ulama NU. Semakin ke sini, azan tidak dibenarkan pakai pengeras suara. Takbir tidak dibenarkan untuk pengeras suara. Bahkan dibatasi hanya jam 9. Tapi saya mengatakan kapok, hore. Umat Islam seluruh Indonesia tetap takbir memakai pengeras suara. Bahkan keliling desa untuk merayakan kemenangan umat Islam se-Indonesia. Dari kandang NU memang tidak patut, tidak pantas jadi cerminan panutan untuk umat Islam se-Indonesia. Itu semua dajjal munafik. Saya ingatkan rakyat seluruh Indonesia, pilpres, pilkada jangan sekali-kali mengasih fotokopi KTP. Itulah kecurangan. Banyak orang yang dungu-dungu tidak mengerti handphone, media sosial, mengatakan tidak apa-apa kita ngasih fotokopi KTP, dikasih duit 50, itu rezeki buat makan. Toh nanti pilihan nyoblos gak tahu. Itu pemikiran dia yang dungu, yang goblok. Tapi direkod, yang dihitung itu fotokopi KTP. Itulah rusaknya, bejatnya di negara Indonesia ini. Bisa menggandakan KTP, bisa menggandakan KK. Oleh karena itu, sanggup Prabowo Subianto mengantar identitas rakyat seluruh Indonesia ke Amerika Serikat. Saya masih memaklumi Prabowo Subianto oleh karena pelanggar HAM. Sudah pasti tipis agamanya, bahkan puasa pun tidak pernah puasa. Ingat, waktu dengan Jokowi, bulan puasa makan di restoran mewah. Yang saya sakit hati betul, yang mengatakan dari tokoh ulama NU, Nasaruddin Umar, PBNU Yahya, Ansor, Fatayat Muslimat, MUI sanggup merangkul negara kafir, zalim, pengkhianat. Ya saya minta maaf aja, tidak pantas di NU dibilang Gus, dibilang Kiai, dibilang Bunyai, tapi faktanya munafik semua. Gembosi NU. Hashtag kun fayakun, kuwalat dengan ilmunya. Musibah besar, bencana besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena bukan ulama yang betul, mengikut ajaran agama Islam yang betul, tapi semua munafik, penipu, pembohong, cabul, hamili, koruptor, itu yang dibangga-banggakan. Zakat fitrah pakai plastik, kresek mengatakan haram. Tidak mengikut peraturan negara haram. Tapi doyan makan harta haram. Tidak mengerti tentang hukum agama Islam. Oleh karena apa? Sudah kenyang makan harta haram. Semua kecipratan gus-gus seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia.
tokoh